Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama Siti Khotimah NIM 149 dan saya Laili Amaliah NIM 194 akan mempresentasikan materi kami yaitu negosiasi bisnis. Langsung saja pada slide pertama, negosiasi bisnis itu merupakan ranah publik ketika dua pihak atau lebih mempunyai berbagai macam kepentingan dan itu tidak sinkron, sehingga ini harus dilakukan negosiasi agar tercapai kesepakatan bersama. Tujuan negosiasi antara lain yang pertama untuk menemukan suatu kesepakatan dua belah pihak, yang kedua untuk memenuhi harapan atau keinginan kedua belah pihak, yang ketiga untuk mendapatkan sebuah keuntungan atau menghindari kerugian atau memecahkan problem lain. Kemudian lanjut pada slide ketiga yaitu elemen umum negosiasi bisnis. Yang pertama, memiliki dua atau lebih peserta atau yang ingin dinegosiasikan. Bisa antara perusahaan dengan karyawan, bisa juga antara perusahaan dengan lingkungan eksternal, misalnya dengan pemasok atau suppliernya. Kemudian antara perusahaan dan konsumen terkait harga dan fasilitas. Jadi negosiasi bisnis ini bisa antara business to customer atau juga bisa dari bisnis ke bisnis atau dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain. Yang kedua, memiliki tujuan individu yang tidak kompatibel atau adanya perbedaan pendapat. Yang ketiga, proses negosiasi bisa secara langsung atau bisa melalui surat penawaran terlebih dahulu. Yang keempat, beberapa alternatif yang akan diinvestigasi. Kemudian yang kelima, tujuan negosiasi ini tentu untuk mewujudkan kesepakatan bersama. Kemudian lanjut pada beberapa pendekatan dalam negosiasi. Yang pertama ada pendekatan struktural. Pendekatan ini fokus pada alat, posisi, dan kekuasaan, yaitu melibatkan siapa yang akan bernegosiasi, ataukah perusahaan yang satu justru memiliki kekuasaan yang tinggi, kemudian perusahaan yang lain itu basicnya masih UMKM, tentu nilai tawarnya akan lebih, perbandingan powernya pasti akan lebih tinggi yang unit usaha besar tersebut. Kemudian yang kedua ada pendekatan strategis. Pendekatan ini fokus pada hasil, yaitu yang penting output atau hasilnya nanti lebih cepat. Yang ketiga adalah pendekatan proses, yaitu step-step dalam penawaran negosiasi ini sangat runtut, sehingga dari awal misalnya penawaran pertama tidak disetujui sehingga terjadi penawaran yang kedua dan seterusnya sampai masing-masing pihak setuju. Yang keempat, pendekatan kepribadian, yaitu unsur kepribadian personal si negosiator itu sangat diunggulkan. Jadi ini akan mengutus orang-orang yang biasanya ahli dalam negosiasi. Adalah pendekatan integratif, yaitu bagaimana kedua belah pihak cenderung ingin menyelesaikan masalah secara bersama, jadi win-win solution, tidak ada pihak yang dirugikan. Kita lanjut pada slide kelima yaitu gaya negosiasi. Yang pertama ada gaya kompetitif. Ini outputnya adalah mengejar dengan cepat, jadi bagaimana caranya agar segera didapatkan hasil negosiasi. Ada resiko juga dalam gaya ini, yaitu ada pihak yang diuntungkan dan ada pula pihak yang dirugikan. Yang kedua adalah gaya akomodasi. Gaya ini akan menjaga dengan baik hubungan kedua belah pihak, jadi jangan sampai ada yang dirugikan. Kemudian yang ketiga ada gaya kolaboratif. Di sini bagaimana kita bisa menemukan kepentingan bersama, dikomunikasikan dengan baik sehingga kedua belah pihak itu tidak ada yang dirugikan. Yang keempat, gaya menghindar. Gaya ini cenderung tidak peduli, tidak melakukan hal dengan konsekuensi semua pihak, jadi tidak ada yang diuntungkan. Kemudian yang kelima adalah gaya kompromi, yaitu salah satu bisa mendapatkan keuntungan tapi yang lain tidak mendapatkan apapun. Lanjut pada slide 6 yaitu strategi negosiasi efektif. Karena strategi negosiasi ini bersifat dinamis, mereka akan melibatkan beberapa pihak dengan pemikiran mereka, opini mereka, kemudian argumentasi mereka, tentu dengan kepentingan yang berbeda-beda. Ada banyak faktor yang mempengaruhi aliran dalam negosiasi bisnis ini. Antara lain ada waktu, kemudian lingkungan, kepribadian, informasi, terus jangan sampai terjadi masalah pribadi, kemudian hierarki. Selanjutnya ada tipe dasar negosiasi. Yang pertama, integratif negosiasi, di mana kepentingan peserta tidak bertentangan dengan kepentingan yang lain. Kemudian di sini akan mewujudkan mutual agreement yang baik. Yang kedua, distribusi negotiation. Jadi di distribusi negosiasi ini akan membagi sumber daya yang ada di masing-masing perusahaan, di mana sumber daya ini akan
dipecah pada perusahaan masing-masing. Kekurangan pada distribusi negotiation ini akan cenderung ada perusahaan yang lebih diuntungkan. Selanjutnya, strategi dalam proses negosiasi distributif. Yang pertama, meneliti alternatif terbaik untuk mencapai kesepakatan negosiasi. Yang kedua, membuat basis aspirasi tinggi, target yang akan dicapai. Yang ketiga, memberikan tawaran pertama. Yang keempat, bersikap jujur dan adil. Kemudian pada slide berikutnya akan dijelaskan Mbak Siti Khotimah. Tahap-tahap negosiasi. Menurut saya ada 3 tahapan penting dalam bernegosiasi. Yang pertama, tahap perencanaan, tahap implementasi, dan tahap peninjauan negosiasi. Yang pertama yaitu tahap perencanaan, membutuhkan 3 tugas utama. Yang pertama yaitu sasaran negosiasi. Sasaran negosiasi adalah apa hasil yang diharapkan dalam bernegosiasi. Hal ini merupakan salah satu alasan utama mengapa seseorang bernegosiasi. Ada beberapa strategi yang dilakukan dalam bernegosiasi. Ada 2. Yang pertama yaitu strategi kooperatif. Sasaran mencapai kesepakatan kedua belah pihak, memiliki semboyan win-win solution atau saling menguntungkan, mempercayai pihak lawan. Yang kedua itu strategi kompetitif. Sasaran strategi ini adalah mengalahkan lawan, tidak mempercayai lawan, serta menuntut sebuah konsesi, menegaskan posisi dan melancarkan tekanan, dan berusaha kreatif bersama-sama untuk mencari alternatif dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan kriteria objektif dan mengambil keputusan dan membuat alasan yang rasional bukan atas dasar perasaan. Yang kedua itu proses negosiasi. Proses negosiasi adalah suatu proses yang tawar-menawar yang diharapkan mampu menghasilkan suatu kesepakatan kedua belah pihak yang saling menguntungkan. Ada proses negosiasi dalam tahapan yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama persiapan, merupakan tahapan yang berkaitan dan mengumpulkan informasi secukupnya dan penentuan negosiasi yang sebaik-baiknya yang akan diikutsertakan dalam proses negosiasi. Yang kedua kontak pertama. Nah, tahap pertemuan secara langsung antara kedua belah pihak yang terlibat dalam proses negosiasi. Selanjutnya konfrontasi, tahap saling berargumentasi terhadap segala sesuatu yang akan dinegosiasikan. Selanjutnya solusi, tahap di mana kedua belah pihak mulai saling menerima dan memberi. Negosiator telah menemukan titik-titik kesepakatan. Terakhir yaitu pasca negosiasi. Nah, tahap untuk melakukan konsolidasi bagi kedua belah pihak. Apakah kedua belah pihak itu saling memiliki komitmen atas yang disepakati bersama atau tidak? Yang kedua adalah tahap implementasi. Nah, merupakan tahap penerapan atau tindakan yang diperlukan agar mencapai sukses dalam bernegosiasi. Oleh karenanya, tahapan ini bukan lagi sebagai wacana pemikiran atau ide lagi, tetapi sudah berada pada tahapan perilaku dan tindakan yang diperlukan dalam negosiasi. Yang terakhir itu tahap peninjauan negosiasi. Nah, tahap ini merupakan tahapan yang secara langsung proses negosiasi. Yang selanjutnya yaitu taktik-taktik dalam negosiasi. Berikut beberapa taktik dalam negosiasi. Yang pertama yaitu taktik cara Anda. Maksud dari taktik ini adalah bahwa Anda tahu tujuan yang ingin dicapai. Anda bersikeras dan memaksa pihak lawan agar percaya bahwa Andalah yang benar dan Andalah yang menguasai proses negosiasi tersebut. Yang kedua yaitu taktik kerjasama. Taktik ini menegaskan bahwa Anda mau mendengarkan pihak lawan dan mengetahui apa yang di benak mereka. Selanjutnya, taktik tidak bertindak apa-apa. Teknik ini bersikap keras kepala dalam bernegosiasi. Dalam hal ini, Anda tetap bersikukuh pada pendirian sebelumnya dan tidak mudah berubah. Terakhir, taktik melangkah ke tujuan lain. Taktik ini menuntut Andalah yang harus aktif menggeser suatu persoalan ke persoalan lain. Andalah yang memang mencoba untuk menghindari dari suatu persoalan agar tidak dibahas lagi. Selanjutnya yaitu tipe negosiator. Pemahaman yang baik, negosiasi dapat mempermudah negosiator untuk menentukan strategi apa yang dilakukan dalam negosiasi. Menurut Cass, ada 4 tipe. Yang pertama yaitu negosiator curang. Nah, Anda harus berhati-hati ketika berhadapan dengan tipe ini, karena pada dasarnya yang terlintas dipikirkan negosiator ini adalah memenangkan negosiasi walaupun harus dengan menghalalkan segala cara.
Yang kedua, negosiator profesional. Nah, seorang negosiator profesional ini akan tahu apa yang akan dinegosiasikan dan tahu bagaimana memperoleh dengan mengedepankan profesionalitasnya. Yang ketiga, negosiator bodoh. Nah, seorang negosiator bodoh ini cenderung menghendaki kekalahan untuk kedua belah pihak. Yang Anda dipikirkan tipe ini adalah tidak ada boleh menang di dalam negosiasi. Anda harus mengetahui apa motif yang dimiliki oleh negosiator ini. Apakah memang benar-benar bodoh? Meyakinkan tipe ini agar memiliki motivasi yang kuat dan bersungguh-sungguh dalam negosiasi. Negosiasi naif. Pada umumnya negosiator ini tidak siap untuk melakukan negosiasi, tidak tahu duduk persoalan yang dinegosiasikan, dan cenderung percaya begitu saja pada belah pihak lawan. Ketika melawan negosiator ini, Anda mungkin bisa memang menang bisa mudah, tetapi Anda harus berhati-hati. Mungkin ia sedang menyembunyikan sesuatu yang tidak diketahui pada pihak lawan. Selanjutnya yaitu keterampilan bernegosiasi. Keberhasilan atau kesuksesan dalam bernegosiasi dapat ditentukan hal faktor penting. Di antara adalah keterampilan. Menurut Harman, ada beberapa hal yang penting yang diperlukan dalam bernegosiasi. Yang pertama yaitu persiapan. Persiapan yang baik sangat diperlukan agar negosiasi bisa sukses dilaksanakan. Memulai negosiasi, ada beberapa hal yang harus diperlukan ketika mulai negosiasi, seperti memilih tempat, waktu yang tepat, suasana yang positif, dan berkomunikasi secara efektif. Strategi dan taktik. Baik strategi dan taktik menuntut keterampilan. Jika negosiator terampil, maka bisa dipastikan saat bernegosiasi akan sukses. Kompromi. Kompromi merupakan salah satu upaya menuju percapaian kesepakatan kedua belah pihak dalam bernegosiasi. Yang terakhir yaitu menghindari kesalahan taktis. Hal yang harus di antara lain seperti mengajukan permintaan awal yang tidak logis, melakukan negosiasi yang terlalu cepat, dan menghargai tawaran yang tidak masuk akal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.